saya memilih untuk lebih sendiri tanpa dibawahi oleh sebuah lembaga, jadi profesional aja. Jadi kalau menerima pekerjaan langsung saja. Tapi dulu memang lembaga itu startnya dari membentuk calon cikal bakal model-model yang akan bekerja di atas panggung, dan setelah itu juga mereka harus mempunyai pengembangan pribadi yang baik sebagai seorang model, dan itu juga bisa dipakai untuk batu loncatan untuk pekerjaan lainnya. Itu misinya pada waktu itu. Tapi waktu itu kondisinya juga saya punya keinginan untuk lebih arahnya ke acara televisian. Makanya saya punya program acara di tahun 1994 itu Ibu Badan Balita. Oh iya. Ibu Badan Balita itu program TV kalau salah ya? Ya betul. Karena saya merasa bahwa tuntutan saya kok menggiring saya ke arah itu. Sehingga urusan modeling, urusan dan lain-lainnya itu saya postpone dulu sementara waktu. Saya beralih ke televisi karena pada saat itu TV swasta pertama kali mulai muncul kan, RCTI, sehingga banyak kemungkinan program yang saya akhirnya dengan Eki membuat program terkait dengan proses tumbuh kembang anak pada saat itu. Karena pada saat itu saya sudah usianya berapa itu, 1994, sekitar 30 tahun lebih, membutuhkan satu referensi untuk bagaimana membesarkan anak-anak yang kami pada saat itu referensinya hanya ayah bunda. Jadi nggak punya. Jadi kalau mau tanya, ini bagaimana cara kasih susu yang benar supaya tidak tersedak? Nah, itu kan masih belum ada. Mbah Google belum ada. Mau benar. Mau buka ini nggak punya. Laptop mana ada, belum ada. Baru komputer biasa begitu ya. Wah, pokoknya serba terbatas. Sehingga muncullah program itu dan berjalan cukup lama, kurang lebih 16 tahunan. Sampai akhirnya dengan pengalaman itu saya masuklah sebagai salah satu host untuk di Metro TV. Itu acara Healthy Life. Kurang lebih ada 7 tahun. Jadi itu hadiah bonus 16 tahun saya berkecimpung dengan dunia kedokteran, sehingga itu yang membuat saya cinta dengan dunia kedokteran itu sampai akhirnya saya ngambil S3 ini terkait dengan dunia forensik. Saya backgroundnya kan hukum pidana sekolahnya. Jadi untuk S3 ini harus ada penelitian atau penemuan teori baru yang bisa saya sumbangkan untuk dunia hukum pidana. Nah, yang saya cari itu adalah hubungan antara disiplin hukum dan juga disiplin daripada kedokteran forensik dalam hal ini. Gitu. Benar. Maya, zaman Maya masih aktif di model nih. Dulu kan tidak semua orang kadang-kadang memandang model itu kadang-kadang dengan sebelah mata ya. Kadang-kadang mereka ada nilai negatifnya di balik itu. Banyak pernah nemuin itu dan gimana nanggepinnya? Saya orang yang tidak pernah pusing dengan orang memandang sebelah mata. Karena memang dalam kehidupan dari kecil saya sudah bisa melihat bahwa kehidupan ini memang tidak fair. Sudah melihat itu sehingga ketika orang melihat saya sebelah mata, rasanya apa? Kecewa gitu ya. Pasti. Sempat untuk mundur. Sempat mundur begitu ya. Tapi setelah itu saya maju lagi. Sempat itu. Namanya juga masa remaja gitu ya. Proses itu kan saya usia 16 tahun sampai 26 tahun. Ya, saya bekerja di dunia fashion model itu 16 tahun sampai 26 tahun. 26 tahun saya menikah. Dalam usia itu kan memang usia remaja yang lagi mencari identitas, sehingga pandangan-pandangan itu kan harus saya terima sebagai proses pembelajaran. Dan buat saya ya itu proses saya yang saya lewati dan berhasil untuk saya patahkan itu pandangan seperti itu. Jadi kalau sampai saat ini ada orang yang tetap melihat diri kita dengan cara memandang dengan sebelah mata, buat saya kita harus buktikan bahwa kita bisa melakukan yang terbaik menurut apa yang mereka pikirkan. Gitu. Jadi saya bisa berpikir sebaliknya. Dan tidak semua model juga lah yang negatif seperti penilaian mereka itu ya. Saya tidak mengatakan positif negatif karena memang positif negatif itu kan ada dalam kehidupan dalam bentuk apapun. Kita baik aja orang tetap ada yang nggak suka kok gitu ya dari orang yang suka. Semua keputusan ada risiko. Jadi saya nggak pernah pusing. Positif mau negatif, nah itu bagian dari kehidupan kita. Jadi kalau
Kalau berpikir apakah kita suka atau kita tidak disukai, itu masalah penilaian orang dan bebas. Tidak ada yang bisa mengontrol apa yang mereka bisa pikirkan. Tapi yang bisa kita kontrol adalah apa yang bisa kita ciptakan. Karena kita nggak bisa mengontrol semua pemikiran manusia yang ada di luar sana. Tapi kita dikasih kesempatan untuk bisa mengontrol diri kita untuk tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu kan? Benar. Terus Mbak, ya kan dari modelnya sampai sekarang saya lihat bodinya masih aman banget ya. Beneran dengan maaf nih, dengan usia dulu, dengan usia sekarang. Ini aman banget bodinya. Tapi mau apa puasa tahun. Kamu tuh bagus. Bener apa? Ini puasanya seumur hidup hingga bodinya aman, nggak ngerti deh. Mungkin satu, saya tertolong dengan ibuku yang badannya juga tidak bermasalah, sehingga saya dapat DNA itu kali ya. Itu yang pertama, itu rezeki saya. Yang kedua, tulang saya nggak besar, tulang saya kecil, sehingga kalau saya makan banyak, gemuk-gemuk sedikit, saya tahan sedikit, bisa turun lagi. Begitu udah jawabannya. Berarti mungkin sorry nih, saat hamil biasanya kan ibu-ibu berat badannya menambah tuh. Mbaknya gimana saat hamil dulu? Oh iya dong, yang namanya hamil pastinya nambah. Kalau nggak nambah artinya abnormal dong. Makanya, pastinya. Terus setelah itu gimana? Nambah, tapi setelah itu makanya saya katakan saya dikasih rezeki tubuh yang nggak bermasalah walaupun tambah usia ataupun banyak makan. Begitu, tidak terlalu dikasih masalah karena mungkin gennya itu memang saya dapat dari gen ibu saya yang badannya tetap kecil walaupun dia umurnya tambah, ya. Walaupun saya hamil anak paling cuma gendut aja, kemudian bengkak sedikit, anaknya lahir. Ya paling nggak 3 bulan, 6 bulan beres lagi macam-macam, aman lagi. Tapi satu anak itu, anak kedua agak lamaan dikit, anak 3 agak lamaan lagi. Karena kan proses kulit dia mengembang dan kembali normal lagi, mengembang 2 kali kembali normal itu kan pasti elastisitasnya akan beda begitu ya. Dan buat saya untuk makanan punya pantangan nggak atau mungkin untuk kegiatan harian? Nggak ada. Makan aja, makan mesti happy kan, supaya badannya juga bisa menyerap dengan baik. Iya. Mungkin dari jam istirahatnya juga harus dipikirkan ya. Semakin tua, semakin umurnya banyak, istirahat itu saya perhatikan. Apalagi sewaktu Eki sakit, saya mendapatkan informasi dari dokter ICU bahwa memang jam tidur dengan pertambahan usia itu adalah kunci pertama yang perlu untuk dipegang. Karena salah satu yang membuat kita cepat sekali terkena dengan masalah-masalah penyakit yang datang yang sudah lama gitu ya, itu akibat daripada tidur yang tidak bisa mencukupi 8 jam. Jadi nggak ada bahasa tanggung deh gitu ya. Kata kita muda kan masih tanggung deh gitu. Ntar aja tidur jam 2 gitu ya. Karena buat saya kerja malam, belajar malam itu adalah waktu yang paling enak karena apa? Saya bisa konsentrasi menikmati tanpa ada gangguan gitu ya. Tapi ketika saya melewati fase saya harus berhadapan dengan kondisi Aki, saya mendapatkan informasi itu. Jadi tidur harus 8 jam. Semenjak itu rapih tidurnya. Saya nggak mau. Jadi kalaupun kurang 8 jam, saya tidur lagi. Yang penting harus 8 jam. Hidup sehat gitu. Berarti ya, tetap perhatikan itu. Buat saya, sehat adalah utama. Apalagi kondisi COVID sekarang, udah nggak main. Iya, benar. Dulu aja nggak ada COVID aja. Kita harus sehat.
saya memilih untuk lebih sendiri tanpa dibawahi oleh sebuah lembaga, jadi profesional aja. Jadi kalau menerima pekerjaan langsung saja. Tapi dulu memang lembaga itu startnya dari membentuk calon cikal bakal model-model yang akan bekerja di atas panggung, dan setelah itu juga mereka harus mempunyai pengembangan pribadi yang baik sebagai seorang model, dan itu juga bisa dipakai untuk batu loncatan untuk pekerjaan lainnya. Itu misinya pada waktu itu. Tapi waktu itu kondisinya juga saya punya keinginan untuk lebih arahnya ke acara televisian. Makanya saya punya program acara di tahun 1994 itu Ibu Badan Balita. Oh iya. Ibu Badan Balita itu program TV kalau salah ya. Ya, betul. Karena saya merasa bahwa tuntutan saya kok menggiring saya ke arah itu. Sehingga urusan modeling, urusan dan lain-lainnya itu saya postpone dulu sementara waktu. Saya beralih ke televisi karena pada saat itu TV swasta pertama kali mulai muncul kan, RCTI. Sehingga banyak kemungkinan program yang saya akhirnya dengan Eki membuat program terkait dengan proses tumbuh kembang anak pada saat itu. Karena pada saat itu saya sudah usianya berapa itu, 1994, sekitar 30 tahunan lebih, membutuhkan satu referensi untuk bagaimana membesarkan anak-anak yang kami pada saat itu referensinya hanya ayah bunda. Jadi nggak punya. Jadi kalau mau tanya, ini bagaimana cara kasih susu yang benar supaya tidak tersedak? Nah, itu kan masih belum ada. Mbah Google belum ada. Mau benar. Buka, ya kan, mau buka ini nggak punya. Laptop mana ada, belum ada. Baru komputer biasa begitu ya. Wah, pokoknya serba terbatas. Sehingga muncullah program itu dan berjalan cukup lama, kurang lebih 16 tahunan. Sampai akhirnya dengan pengalaman itu saya masuklah sebagai salah satu host untuk di Metro TV. Itu acara Healthy Life. Kurang lebih ada 7 tahun. Jadi itu hadiah bonus 16 tahun saya berkecimpung dengan dunia kedokteran, sehingga itu yang membuat saya cinta dengan dunia kedokteran itu sampai akhirnya saya ngambil S3 ini terkait dengan dunia forensik. Saya background-nya hukum pidana sekolahnya. Jadi untuk S3 ini harus ada penelitian atau penemuan teori baru yang bisa saya sumbangkan untuk dunia hukum pidana. Nah, yang saya cari itu adalah hubungan antara disiplin hukum dan juga disiplin daripada kedokteran forensik dalam hal ini. Gitu. Benar. Mbak zaman Mbak masih aktif di model nih. Dulu kan tidak semua orang kadang-kadang memandang model itu kadang-kadang dengan sebelah mata ya. Kadang-kadang mereka ada nilai negatifnya di balik itu. Banyak pernah nemuin itu dan gimana nanggepinnya? Saya orang yang tidak pernah pusing dengan orang memandang sebelah mata. Karena memang dalam kehidupan dari kecil saya sudah bisa melihat bahwa kehidupan ini memang tidak fair. Sudah melihat itu sehingga ketika orang melihat saya sebelah mata, rasanya apa? Kecewa gitu ya. Pasti. Sempat untuk mundur. Sempat mundur begitu ya. Tapi setelah itu saya maju lagi. Tempat itu namanya juga masa remaja gitu ya. Proses itu kan saya usia 16 tahun sampai 26 tahun. Ya, saya bekerja di dunia fashion model itu 16 tahun sampai 26 tahun. 26 tahun saya menikah. Dalam usia itu kan memang usia remaja yang lagi mencari identitas, sehingga pandangan-pandangan itu kan harus saya terima sebagai proses pembelajaran. Dan buat saya ya itu proses saya yang saya lewati dan berhasil untuk saya patahkan itu pandangan seperti itu. Jadi kalau sampai saat ini ada orang yang tetap melihat diri kita dengan cara memandang dengan sebelah mata, buat saya kita harus buktikan bahwa kita bisa melakukan yang terbaik menurut apa yang mereka pikirkan. Jadi saya bisa berpikir sebaliknya. Dan tidak semua model juga lah yang negatif seperti penilaian mereka itu ya. Saya tidak mengatakan positif negatif karena memang positif negatif itu kan ada dalam kehidupan, dalam bentuk apapun. Kita baik aja orang tetap ada yang nggak suka kok, gitu ya, dari orang yang suka. Semua keputusan ada risiko. Jadi saya nggak pernah pusing. Positif mau negatif, nah itu bagian dari kehidupan kita. Jadi kalau
kalau berpikir apakah kita suka atau kita tidak disukai, itu masalah penilaian orang dan bebas. Tidak ada yang bisa mengontrol apa yang mereka bisa pikirkan. Tapi yang bisa kita kontrol adalah apa yang bisa kita ciptakan. Karena kita nggak bisa mengontrol semua pemikiran manusia yang ada di luar sana. Tapi kita dikasih kesempatan untuk bisa mengontrol diri kita untuk tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu kan? Bener. Terus Mbak, ya kan dari modelnya sampai sekarang saya lihat bodinya masih aman banget ya. Masih beneran aman. Dengan maaf ya, dengan usia dulu, dengan usia sekarang, kayaknya aman banget bodinya. Tapi mau apa puasa setahun? Kamu tuh bagus. Bener apa? Ini puasanya seumur hidup hingga bodinya aman, nggak ngerti deh. Mungkin satu, saya tertolong dengan ibuku yang badannya juga tidak bermasalah, sehingga saya dapat DNA itu kali ya. Itu yang pertama, itu rezeki saya. Yang kedua, tulang saya nggak besar, tulang saya kecil, sehingga kalau saya makan banyak, gemuk-gemuk sedikit, saya tahan sedikit, bisa turun lagi. Begitu udah jawabannya. Berarti mungkin sorry nih, saat hamil biasanya kan ibu-ibu berat badannya menambah tuh. Mbaknya gimana saat hamil dulu? Oh ya iya dong, yang namanya hamil pastinya nambah. Kalau nggak nambah artinya abnormal dong. Makanya, pastinya. Terus setelah itu gimana? Nambah, tapi setelah itu makanya saya katakan saya dikasih rezeki tubuh yang nggak bermasalah walaupun tambah usia ataupun banyak makan. Begitu, tidak terlalu dikasih masalah karena mungkin gennya itu memang saya dapat dari gen ibu saya yang badannya tetap kecil walaupun dia umurnya tambah, ya. Walaupun saya hamil anak paling cuma gendut aja, kemudian bengkak sedikit, anaknya lahir. Ya paling nggak 3 bulan, 6 bulan beres lagi macam-macam, aman lagi. Tapi satu anak itu, anak kedua agak lamaan dikit, anak 3 agak lamaan lagi. Karena kan proses kulit dia mengembang dan kembali normal lagi, mengembang 2 kali kembali normal itu kan pasti elastisitasnya akan beda begitu ya. Dan buat saya nggak ada makanan masalah. Punya pantangan nggak atau mungkin untuk kegiatan harian? Nggak ada. Makan aja, makan pasti happy kan, supaya badannya juga bisa menyerap dengan baik. Iya. Mungkin dari jam istirahatnya juga harus dipikirkan ya. Semakin tua, semakin umurnya banyak, istirahat itu saya perhatikan, apalagi sewaktu Eki sakit, saya mendapatkan informasi dari dokter ICU bahwa memang jam tidur dengan pertambahan usia itu adalah kunci pertama yang perlu untuk dipegang. Karena salah satu yang membuat kita cepat sekali terkena dengan masalah-masalah penyakit yang datang yang sudah lama gitu ya, itu akibat daripada tidur yang tidak bisa mencukupi 8 jam. Jadi nggak ada bahasa tanggung deh gitu ya. Waktu kita muda kan masih tanggung deh gitu. Ntar aja tidur jam 2 gitu ya. Karena buat saya kerja malam, belajar malam itu adalah waktu yang paling enak karena apa? Saya bisa konsentrasi menikmati tanpa ada gangguan gitu ya. Tapi ketika saya melewati fase saya harus berhadapan dengan kondisi Aki, saya mendapatkan informasi itu. Jadi tidur harus 8 jam. Semenjak itu rapih tidurnya. Saya nggak mau. Jadi kalaupun kurang 8 jam, saya tidur lagi. Yang penting harus 8 jam. Hidup sehat gitu. Berarti ya, tetap perhatikan itu. Buat saya sehat adalah utama. Apalagi kondisi COVID sekarang, udah nggak main. Iya, benar. Dulu aja nggak ada COVID aja. Kita harus sehat.